Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua, para pejuang cuan, pejuang sangkuters, pejuang receh, dan pejuang keluarga ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kalian menjadi orang sukses semua. Amin ya, mantap jiwa. Oke. Tetap ya kawan-kawan, sediakan dulu nih secangkir kopi buat menemani kesempatan kali ini teman-teman, dimana kalau kita lihat bersama-sama secara keseluruhan ya kan, dengan market cap secara overallnya di sini ada presentasi kenaikan sebesar 1,09%, tepatnya berada di area 1,67 triliun dolar. Sedangkan untuk Bitcoin dominance ini malah turun ya, Bitcoin dominance turun, di mana dominance terhadap Bitcoin itu berada di level 50,9%. Nah, harapannya gini teman-teman ya, Bitcoin dominance itu turun, cuman Bitcoin price-nya naik. Harapannya kan seperti itu. Kenapa? Karena ini akan berdampak positif terhadap altcoin gitu ya kan. Nah, tepatnya kali ini untuk Bitcoin sendiri berada di level 43.500-an ya. Bisa dikatakan Bitcoin dominatnya turun tapi price-nya ini naik. Makanya di sini altcoin udah cukup lumayan ya kenaikannya ya, ada beberapa yang naik. Nah, harapan dari kita semua adalah Bitcoin dominance itu turun bleng 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 bleng, tapi Bitcoin price-nya ini naik gitu. Harapannya seperti itu teman-teman ya. Agar apa? Ketika Bitcoin dominance itu turun, Bitcoin price-nya naik, berarti di sini penahanan atau hambatan terbesar daripada altcoin untuk mengalami rally besar-besaran itu udah nggak ada. Tinggal les gitu aja kayak jalan tol. Mantap jiwa bukan ya? Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih ya. Mungkin ini bisa menjadi penyemangat kita buat para komunitas SRP teman-teman ya. Bisa jadi ini adalah apa ya, suara-suara penyemangat lah, intinya seperti itu. Meskipun kalau kita lihat sendiri sentral banknya cryptocurrency yaitu XRP teman-teman, dia berada di level 5 gitu ya kan, di setengah dolar ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mengikuti berita tentang SRP ini kan baru aja dia mengalami kekalahan atas mosi yang diberikan SEC terhadap Hakim Torres ya. Jadi Hakim Torres ini mengabulkan mosi daripada SEC. Saat ini Ripple sedang meminta perpanjangan waktu, intinya seperti itu, untuk menganalisa data-datanya lah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, akan tetapi di sini ada sedikit kabar yang cukup menarik, ya kan? Langsung kita bahas. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, di mana harga SRP jadi dari sebuah analis yang menjelaskan potensi pertumbuhan jangka panjang. Ingat, dia bilang jangka panjang, berarti bukan jangka pendek. Jangka panjang itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Ingat ya, konteksnya jangka panjang. Kalau saya pribadi untuk jangka panjang maksimal itu di 5 tahun teman-teman, kalau saya lo ya. Nah, jadi untuk jangka panjangnya SRP ini berpotensi untuk mengalami pumping atau rally yang cukup signifikan. 15 kali lipat, 27 kali lipat, sampai di 55 kali lipat ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, seseorang analis pasar terkemuka percaya bahwa SRP mampu melonjak hingga 55 kali lipat dalam jangka panjang, mengutip potensi mata uang kripto untuk pulih dari penurunan harga baru-baru ini. Jadi dari analis Edgard ya, baru-baru ini turun ke X untuk memperingatkan komunitas SRP tentang perlunya bersabar dengan pertumbuhan koin dengan menggunakan analogi segelas air setengah penuh dan setengah kosong. Edgard mencatat bahwa banyak orang mempertimbangkan dampak negatif dari jatuhnya SRP dan kehilangan gambaran besarnya. Nah, pernyataan ini muncul setelah stagnan ya, atau stagnasi SRP yang mendekati bearish yang menembus harga tetap di bawah batas level kepala 6 di bulanan. Nah, jadi pada saat penulisan SRP berdagang di area kepala 5, saat ini masih di kepala 5 ya teman-teman ya. Nah, perkiraan bullish pada SRP ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah kalian masih yakin nih SRP bakal bullish, atau kalian udah nggak yakin nih, SRP ini udah nggak yakin saya bang, kasusnya nggak kelar-kelar kayak drama Korea gitu ya. Ya nggak apa-apa teman-teman, kalau kalian nggak yakin, di sini nggak ada paksaan kalian harus yakin dan kalian harus beli, nggak ada ya. Jadi tetap
Kembali ke konteksnya. Saya di sini hanya menyampaikan informasi, tentunya teman-teman yang apa? Melakukan eksekusinya. Tapi kalau kalian minta saran dari saya, minimal ya persiapkanlah di wallet kalian itu 10 SRP, teman-teman ya. Untuk apa? Tabungan jangka panjang. Siapa tahu ya kan, siapa tahu nih SRP bisa kembali lagi bertengger di urutan kedua. Kita juga nggak tahu kenapa saya bilang bisa bertengger di urutan kedua. Ya mungkin dengan adopsi secara globalnya itu yang mungkin akan memicu spekulasi SRP ini bakal bisa gitu ya kan, untuk naik ya mungkin di kepala 3 atau di range 3 atau di range 2 gitu teman-teman ya. Yang pertama yang kemarin sempat kita bahas ya, buku putih XRP ini bakal mengelola sekitar 50 triliunan dolar. Bayangkan kalau sampai itu terjadi, harga SRP akan di berapa? Kan gitu secara analoginya. Nah, jadi dia mencatat bahwa daripada panik ketika harga koin turun ke level 41 atau ke level 35, kepatuhan terhadap teknik dollar cost averaging atau yang sering disebut dengan DCI dapat membantu investor mencetak kesuksesan dalam jangka panjangnya. Oke, benar teman-teman ya, saya setuju dengan adanya DCI ya. Akan tetapi rata-rata orang itu kalau untuk melakukan DCI susah. Kenapa? Karena gini, mereka takut harganya masih akan turun dan turun lagi. Makanya dia takut untuk melakukan DCI padahal dana udah disiapkan. Nah, akan tetapi rata-rata mayoritas orang itu akan mudah sekali termakan FOMO. Ya, ketika kita dikasih diskon nggak mau masuk. Tapi ketika udah naik ya kan, kita malah cenderung mental kita itu menjadi mental baja untuk sanggup untuk masuk gitu loh ya. Jangan seperti itu, jangan kebalik teman-teman ya. Nah, jadi dari level saat ini Egrad melihat SRP ini menyentuh di level 7 berapa ini, 7.000 ya. 7.000 apa ini? Ya 7 dolar lah, kita anggap seperti itu. Sampai 13 dolar dan 27 dolar di masa mendatang. Namun dia memilih untuk tidak memberikan batas waktu spesifik untuk target tersebut. Front pemersatu dari pendukung XRP. Selain Edgard, pendukung XRP lainnya juga mempertahankan ya kan pandangan optimis terhadap koin ini ke depannya. Ya, jadi tesis inti yang mendukung perkiraan pertumbuhan dalam waktu dekat bergantung pada kegunaan koin sebagai mata uang jembatan dalam transaksi pembayaran lintas batas dan umum, serta kasus penggunaan lain yang dapat meningkatkan permintaan dan adopsi. Nah, kalau statement ini saya sangat-sangat setuju teman-teman ya. Jadi pandangan bullish dari investor ini ya kan, bahwasanya SRP ini bisa dalam jangka waktu yang enggak terlalu lama, bisa dikatakan kalau dibilang jangka panjang juga enggak ya, jangka menengah ya. Seperti itu teman-teman. Dimana harga SRP ini bisa rally cukup signifikan, bisa naik cukup signifikan tergantung pada kegunaan koin sebagai mata uang lintas batas atau jembatan dalam transaksi pembayaran lintas batas ya. Ini akan sangat-sangat menarik teman-teman, dan di sini kasus pengguna yang dapat mendorong harga SRP bisa rally lebih tinggi adalah dengan adanya peningkatan permintaan dan adopsi secara global. Nah, ini yang sangat mampu gitu untuk menaikkan harga daripada SRP. Nah, status sekuritas koin di Amerika Serikat juga merupakan faktor bullish yang mungkin mendorong lebih banyak keterlibatan institusional terhadap koin tersebut dalam jangka panjangnya, sehingga menambahkan sentimen secara keseluruhan. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat memang SRP ini masih sulit gitu ya untuk memberi kebebasan, dalam artian selama dia masih bergelut dengan SEC, selama SRP ini masih berjuang untuk mempertahankan kehidupannya gitu ya kan, ini cukup sulit gitu teman-teman. Akan tetapi nanti ketika memang udah nggak ada sangkut paut, udah nggak ada ini itu, entah nanti dianggapnya sekuritas atau apa oleh SEC, intinya udah nggak ada permasalahan teman-teman seperti itu ya. Notabene di sini bakal mengalami yang namanya
kenaikan secara drastis gitu menurut artikel ini seperti itu. Jadi buat teman-teman semua untuk saat ini pemegang SRP tetap santai aja, nikmati prosesnya. Saya kira untuk jangka panjangnya is okay lah ya, nggak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Oke? Dan mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya. Salam cuan.